Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizyan Indra Nugraha di tutorial 3D SMKN 2 Cikarang Barat. Let's go. Ya, untuk render turntable tujuannya itu sebenarnya untuk menampilkan objek 3D atau ya modeling yang telah kita buat itu kita bisa lihat secara keseluruhan gitu ya, secara menyeluruh 360 gitu ya. Jadi kita akan putar si objeknya untuk menampilkan nih informasi-informasi objek-objek yang ada di kita buat gitu ya, yang kita buat gitu. Jadi ada 3 bentuk nanti. Ada shaded mode atau bisa dibilang yang normalnya atau yang pertama kali dibikin lah istilahnya gitu ya. Terus ada wire mode, jadi wireframe-nya kita lihat biar tahu nih polygonal modelingnya seperti apa, biar ketahuan nih kalau bentuknya tuh sedetail apa gitu ya, apakah high poly, medium, low poly seperti itu ya. Terus yang terakhir texture mode. Nah, kalau texture mode itu ya istilahnya kayak udah final lah ya, udah kelihatan semuanya, ada warna, terus materialnya seperti apa, terus ya looknya seperti apa, itu ada di texture mode. Jadi stay tune dan enjoy the video. Thank you guys. Ya, 1 menit udah berlalu di video ini. Tadi sekilas saya ingin mempersiapkan objek yang buat di render ya. Sekalian saya kasih material juga. Jadi saya pengen buat variatif ya. Jadi ada yang tekstur banget kayak PBR gitu, terus ada yang base color aja, sama satu lagi kayak cel shade gitu ya, kayak warnanya itu manual gitu ya, shadingnya terus lightingnya gitu ya. Ini itu seperti itu. Jadi untuk rendernya stay tune ya teman-teman. Ya, saya rasa cukup ya untuk material, jadi nggak perlu yang macam-macam sebenarnya. Jadi kita untuk setup lightingnya sekarang ya. Nah, di sini saya menggunakan add-on dari Blender itu tree light ya. Jadi kita pakai 3 point light, jadi otomatis bisa dipakai langsung 3 gitu lightingnya ya. Nah, itu caranya di preference ya, terus bagian add-on, terus ketik aja tree gitu ya. Kita ada bagian tree light namanya tadi yang udah ditampilin tuh. Nah, itu gunainnya diklik dulu objek yang pengen di tree light. Nah, jadi kalau di sini saya kan yang objek yang pertama tuh, yang ini kepala monyet ini ya. Nah, itu diklik, terus nanti add mesh gitu ya, kayak add mesh shift A gitu ya, atau di bagian atas tuh objek ya, add object gitu ya. Nanti light, bagian light, terus tree light nyala gitu. Setelah pakai lighting sebenarnya saya punya ide gitu. Coba pakai HDRI gitu ya teman-teman, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal dan memang tetap harus dibantu sama lighting gitu ya jadinya. Nah, saya mengira itu apa ya, bisa dibantu dengan satu HDRI doang gitu ya untuk light source-nya gitu ya, tapi ternyata memang harus di lighting kembali gitu ya teman-teman. Jadi kesannya cuman HDRI itu cuman background belakang aja gitu jadinya. Nah,
masuk kepada inti daripada inti ya. Tadi kita materialnya udah ready, lighting udah ready, sekarang setup kameranya sedikit aja. Jadi yang pasti objek itu ada di tengah di kamera gitu ya. Sebenarnya mau di mana aja itu bebas, cuman karena udah default dari Blender juga udah oke gitu ya. Ya kita tinggal atur aja gitu ya, biar penuh gitu tempat si turntable-nya sama objek utama yang pengen di turntable itu muat gitu ya. Satu gambar full gitu ya, satu pengambilan gambarnya gitu ya. Nah, untuk karena kan kita turntable itu muter-muter ya, jadi kita tambahin curve yang circle itu buat controllernya, jadi nggak perlu tuh semuanya kita keyframe gitu ya, jadi kita keyframe si controllernya aja. Nah, untuk caranya jadi objeknya dulu, objek utama yang bakal diputar itu terlebih dahulu kan, kayak objek utama sama tempat turntable-nya, baru select terakhirnya si circle-nya, itu tinggal kita parent aja. Oke. Nah, terus untuk perputarannya ya, jangan lupa atur dulu waktunya. Rata-rata yang saya pernah lihat dan tahu gitu, turntable sebenarnya nggak ada batasan waktunya, cuman kebanyakan tuh kayak 5 detik itu kurang atau kecepatan gitu ya. Terus lebih dari 10 detik itu udah kelebihan gitu, kelamaan ya. Jadi tengah-tengahnya itu kurang lebih 10 detik. Nah, perputarannya sendiri itu enggak menentu juga, nggak pasti putarannya ke kiri atau ke kanan gitu, nggak ada patennya gitu, nggak ada ya. Cuman saya lebih baik itu searah jam ya, ke kanan gitu ya muternya ya, selera masing-masing sebenarnya sih. Nah, untuk flow-nya gitu kita atur di di graph editor ya, jadi jangan bezier gitu atau berbelok gitu alurnya, tapi kita buat straight aja, jadi linear aja gitu ya, nggak konstan ya, jadi linear, jadi stabil gitu, jadi kayak bisa diulang-ulang gitu. Jadi kalau kita style video kan kita ulang-ulang tuh tetap ternyata terus gitu ya, gitu teman-teman. Setelah udah diatur putarannya gitu, animasi putarannya ya, itu udah ready untuk di render. Tinggal kita atur rendernya mau seperti apa, mau pakai cycle, mau pakai EV, terserah ya teman-teman. Itu referensi kalian sendiri gitu. Ya, yang pertama tadi udah texture mode ya, udah render texture mode, dan sekarang untuk shadednya sebenarnya tinggal matiin aja tuh fitur overlay yang ada di blendernya.
Nah itu kan udah hilang tuh semuanya tuh, tinggal kita render viewport aja sebenarnya, karena kan nggak butuh lighting juga kan, jadi hanya menampilkan base objeknya gitu ya. Terus perhatiin ini teman-teman output foldernya. Nah itu kalau masih dengan nama yang sama di tekstur tadi ya otomatis sudah ganti gitu ya. Nah itu tinggal diganti, jangan lupa lah pokoknya di bagian output foldernya itu. Nah untuk wireframe, nah di overlay itu ada tuh fitur wireframe nya, tinggal aktifin, muncul deh tuh wireframe nya. Nah itu kita kan itu kan masih, kalau di viewport tuh masih banyak apa ya, si sumbu koordinat, terus gridnya, rulesnya itu masih ada ya. Nah itu tinggal kita matiin aja, tinggal sisa wireframe-nya gitu. Nah, itu sama pas lagi render jangan lupa diganti juga namanya. Ya, terima kasih udah stay tune di video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang mau tanya-tanya silahkan komen. Bye bye. Bye bye. Bye bye.